Ribuan orang berunjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menuntut Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengusut tuntas dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Masa Forum Indramayu menggugat yang mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun mendapatkan pengamanan ketat aparat kepolisian. Aksi saling dorong sempat terjadi antara massa dan polisi karena massa yang berusaha mendekat. Dalam aksinya, massa menyuarakan 5 tuntutan, yakni meminta MUI dan Kementerian Agama mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun, usut tuntas tindak pidana pemerkosaan atas laporan inisial KR yang diduga korban pemerkosaan Panji Gumilang. Saya komunis. Saya komunis. Anak-anakku sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun. Katakan 25 tahun. Diukur dari tahun 98. 98 Indonesia sudah naik hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, hancur lagi, nol lagi. Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP, hilangkan agama. Maka sudah jangan cerita agama lagi, cerita kemanusiaan yang adil dan beradab, cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Kalau buat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Asik kalau begitu Indonesia. Identitasmu apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Identitas aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, jumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita masih menyoroti tentang Pondok Al Zaitun Panji Gumilang yang sudah kita saksikan bersama. Di antara perkataan-perkataannya yang kontroversi, bisa sampai menimbulkan kegelisahan, kecemasan. Yakni diantaranya menyebutkan bahwa tidak perlu lagi untuk mencantumkan kolom agama di dalam kartu identitas atau KTP. Ya, karena sudah cukup identitasnya Indonesia gitu saja katanya. Karena sudah berketuhanan yang Maha Esa di Pancasilanya. Justru dengan di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, justru kolom agama paling pertama, paling utama untuk dimunculkan. Ya. Padahal teman-teman sekalian, jika misalkan Panji Gumilang ini, mohon maaf, Syekh Panji Gumilang ini meninggal, sekarang kita sangat bertanya-tanya, jika tidak ada kolom agamanya sebenarnya apa sih ya? Sehingga nanti akan diurus jenazahnya menurut agama apa? Apakah Islam, apakah Yahudi, atau bahkan komunis, atau yang lainnya? Jangan-jangan nanti nggak ada yang ngurusin, karena tidak ada yang tahu agamanya apa. Ini sekedar guyon saja teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kita ketahui bersama, para ulama menyebutkan, dengan adanya agama ini maka akan terpelihara atau terjaga kebutuhan manusia. Ya, di antaranya yang paling pokok adalah ada 5 teman-teman sekalian. Kebutuhan manusia yang akan terjaga dengan adanya agama, khususnya agama Islam. Yang pertama adalah din, agama itu sendiri, yakni bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah. Ya, menyembah Allah tidak lain diketahui dengan cara agama. Menyembah Tuhan yang Maha Esa, sila pertama, akan bisa diketahui tata caranya, prosedurnya, yakni dengan mempelajari agama. Sehingga kita harus tahu persis seseorang itu agamanya apa. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Dan di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak pula berzina. Ayat ini, ayat Al-Furqan, ayat ke-25, ayat ke-68, ya, surat Al-Furqan, ayat ke-68. Dengan jelas menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Sehingga orang yang beragama akan hati-hati untuk tidak mencurahkan ataupun untuk tidak menumpahkan darah seseorang, kecuali dengan cara yang hak, alasan yang hak, dan adalah oleh orang yang hak yang melakukannya. Sehingga tidak ada namanya, mohon maaf, bom bunuh diri di mana-mana, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya agama, kebutuhan manusia akan terjaga, yakni akal manusia. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, akal pengetahuan. Ya, dengan agama sesungguhnya akal itu sangat dijaga. Dengan agama seseorang itu dituntut untuk menjaga akalnya, untuk mengasah akalnya supaya semakin
baik, sehingga akan memunculkan akhlak yang baik. Yang keberapa teman-teman? Keempat. Yang keempat adalah agar kebutuhan manusia itu terjaga, yakni keluarga dan keturunannya. Keluarga dan keturunannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ketiga disebutkan fankihu ma tabarakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya, kemudian juga disebutkan jika tidak mampu untuk adil maka nikahilah satu saja. Artinya teman-teman bahwa pernikahan itu adalah suatu perintah di dalam agama. Sehingga seseorang akan melakukan pernikahan tentu saja harus sesuai dengan agamanya apa. Ya. Bahkan sampai keluarga, anak keturunan itu akan mendapatkan warisan sesuai dengan agama yang sama. Jadi di dalam agama kita, jika orang tuanya Islam, anaknya Islam, maka akan mendapatkan warisan. Tapi jika orang tuanya Islam, anaknya tidak Islam, maka anaknya tidak akan berhak mendapatkan warisan dan seterusnya. Ya. Jadi sangat dijaga. Coba kalau tidak ada pernikahan, semua orang melakukan hubungan yang bebas, ini anaknya siapa, ini bapaknya siapa, tidak diketahui, sehingga tatanan kehidupan masyarakat akan kacau balau. Itulah pentingnya agama, sehingga harus dimunculkan. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang kelima ya, yakni bahwasanya dengan agama ditegakkan, agama dijaga, maka harta, kebutuhan harta juga akan terjaga. Kebutuhan harta akan terjaga. Rasulullah SAW ya bersabda, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu. Allah Azza wa Jalla melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong. Nah, sehingga dengan agama itu harta akan terjaga, tidak ada perampasan, tidak ada pencurian, dan dengan orang yang beragama dengan benar-benar maka tidak akan mencuri, nggak akan korupsi juga, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya agama teman-teman sekalian, sehingga jika ada seseorang yang mengatakan tidak perlu lagi ada kolom agama di identitas, ini sungguh sangat disayangkan dan ini perlu diluruskan agar tatanan masyarakat ini benar-benar terjaga, agar tatanan masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan dengan baik. Dan telah kita buktikan dari tahun ke tahun, dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, dan insya Allah akan berlanjut. Negeri ini cukup baik, cukup rukun, dengan sesuai apa yang telah ada, yakni kartu identitas dengan mencantumkan agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.